Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Cahyaningsi SPD, CGP Angkatan ke-9 dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, fasilitator saya adalah Ibu Sriningsi MPDI dan pengajar praktik saya adalah Ibu Evelina MPD. Saya sendiri Ika Cahyaningsi. Yang pertama, kita perlu mengenali apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda-beda. Bagaimanakah cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran, dan yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga hal. Yang pertama ada kesiapan belajar murid, yaitu readiness. Yang kedua ada minat murid, dan yang ketiga ada profil murid. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat murid di sini adalah minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada profil belajar. Profil belajar di sini ada 4, yaitu pertama lingkungan belajar, yang kedua budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat kecerdasan majemuk. Berikutnya adalah kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi. Dan yang keempat, berbicara dengan guru. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan keenam, menggunakan berbagai penilaian baik formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Strategi mendiferensiasikan pembelajaran, yang pertama mulai dari diferensiasi konten. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memakai konten dengan cara yang membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pelajari dengan cara membedakan atau memodifikasikan produk sebagai hasil proses murid, hasil latihan, hasil penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Yang pertama, saling berkaitan antara modul 1.1, kemudian modul 1.2, dan modul 1.3, serta modul 1.4. Semuanya saling berkaitan dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Koneksinya antara modul 1.1 dan modul 1.21 yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara.
Itu sangat berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi itu juga harus memahami kodrat zaman dan kodrat alam pada anak. Kemudian yang berikutnya kaitannya antara modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, yaitu reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, kaitannya antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian, kaitannya dengan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baik, itu yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.